Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazira Faekotul Herlia dengan NIM 210210102060 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi besaran dan satuan. Dalam materi pengukuran ini akan ada beberapa yang dibahas, yaitu konsep besaran terdiri dari besaran pokok, besaran turunan, kemudian konsep satuan, aturan angka penting, dan konsep pengukuran. Pengukuran ini berguna untuk menghitung benda apapun. Yang pertama yaitu mengenai konsep besaran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contohnya, besaran turunan yaitu luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS meter kilogram sekon dan satuan CGS atau centimeter gram sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, kandela, dan mol ditetapkan sebagai sistem satuan internasional atau disingkat SI. Selanjutnya yaitu mengenai aturan angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Yang selanjutnya yaitu aturan angka penting. Dalam menulis angka penting terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2,34 memiliki 3 angka penting. 65,765 memiliki 5 angka penting. Aturan selanjutnya yaitu semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting. Aturan selanjutnya yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 3000 memiliki 4 angka penting. 1,230 memiliki 4 angka penting. Kemudian yaitu angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 baik di kiri maupun di kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1 memiliki 1 angka penting. 0,005 memiliki 1 angka penting. 0,057 memiliki 3 angka penting. Kemudian yaitu semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Selanjutnya yaitu mengenai operasi angka penting. Tidak terdapat aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Contohnya sebagai berikut. 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,73 atau dibulatkan menjadi 7,7. Untuk pembulatan, jika angka terakhir lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, tapi jika angka terakhir lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Jika tepat 5, lihat angka sebelumnya. Misal angka sebelumnya ganjil dibulatkan ke atas dan sebaliknya. Contoh, 6,766 dibulatkan menjadi 6,77. Kemudian yaitu operasi perkalian dan pembagian. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara 2 bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting
paling sedikit. Contohnya sebagai berikut. 2,1 dua angka penting dikali 2,25 tiga angka penting sama dengan 4,725 atau 4,7 terdiri dari dua angka penting. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai konsep pengukuran. Yang pertama, pengukuran panjang. Panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer skrup. Yang pertama yaitu mistar. Mistar atau biasa disebut dengan penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitian mistar 0,5 mm atau 0,05 cm. Yang kedua, jangka sorong memiliki 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan demikian, jangka sorong memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar. Kemudian mikrometer skrup memiliki ketelitian lebih baik daripada dua alat sebelumnya, yaitu 0,01 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur diameter kawat, ketebalan kertas, dan benda-benda kecil lainnya. Konsep pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Neraca yang biasa digunakan pada skala laboratorium adalah neraca Ohaus yang memiliki 3 lengan. Kemudian yang ketiga yaitu pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut ampermeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut voltmeter. Yang keempat yaitu pengukuran volume, benda tak beraturan. Untuk benda yang tak beraturan bentuknya, bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Yang kelima yaitu pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu yaitu stopwatch. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai besaran dan satuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.